Horas, salam sejahtera untuk kita semua para sahabat Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek, Institut Bumi Anggrek, dimanapun berada. Kembali kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini Senin 29 Juni 2026. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Indel 546 ayat 1. Firman kita pada hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Kolose yang sedang menghadapi ajaran-ajaran palsu yang merendahkan Kristus. Ia mengingatkan bahwa sebagai orang yang sudah dibangkitkan bersama Kristus, hidup mereka harus memiliki orientasi yang baru, bukan lagi hidup di bawah pengaruh dunia, tetapi hidup yang berpusat pada Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Mari kita gali 3 hal yang dapat kita renungkan dalam nas kita pada hari ini. Yang pertama, kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, atau bisa dikatakan ini sebagai identitas baru yang menentukan arah hidup kita. Paulus tidak berkata jika kamu dibangkitkan, ia berkata kalau kamu dibangkitkan. Itu adalah fakta bagi setiap orang percaya. Dalam baptisan kita mati bersama Kristus dan bangkit bersamanya. Kita adalah ciptaan baru. Identitas kita tidak lagi ditentukan oleh dosa, kegagalan atau status duniawi, tetapi oleh persatuan kita dengan Kristus yang bangkit. Karena identitas ini hidup kita seharusnya mencerminkan realita rohani kita. Kita tidak bisa terus hidup seperti orang yang belum lahir baru. Kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Mari, arah hidup kita harus berubah. Yang kedua adalah carilah perkara yang di atas. Artinya bisa dikatakan orientasi hidup yang surgawi. Kata carilah dalam bahasa aslinya disebut dengan zeteo, berarti mencari dengan sungguh-sungguh, menginginkan, mengarahkan seluruh perhatian. Ini bukan sekedar berpikir sekali tentang surga, tetapi menjadikan realitas rohani sebagai prioritas utama bagi kita. Perkara yang di atas adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Kristus, kehendaknya, kerajaannya, dan nilai-nilai kekal. Ini bukan berarti kita mengabaikan tanggung jawab duniawi, tetapi kita melihatnya dari perspektif surgawi. Kita bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita mengasihi keluarga sebagai bentuk ibadah. Kita menghadapi masalah dengan iman, bukan kepanikan. Orientasi kita adalah ke atas, bukan ke bawah. Yang ketiga adalah pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini bisa dikatakan sebagai pergumulan pikiran sehari-hari. Kata pikirkanlah berarti mengarahkan pikiran, memiliki sikap batin, menjadikan sesuatu sebagai pusat perhatian. Ini bukan sekedar tindakan sesaat, tetapi pola pikir yang terus-menerus. Paulus mengajak kita untuk melatih pikiran agar berfokus pada hal-hal rohani. Dunia terus berteriak kepada kita, pikirkan uang, pikirkan popularitas, pikirkan kepuasan sesaat. Tetapi firman berkata, ubahlah frekuensimu, jangan biarkan pikiranmu terperangkap dalam hal-hal yang fana. Ingatlah bahwa segala sesuatu di bumi ini akan berlalu, tetapi perkara yang di atas kekal selama-lamanya. Inilah kunci untuk memiliki damai sejahtera di tengah badai kehidupan. Sahabat Carpe Diem dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bayangkan seekor burung yang terbang tinggi di angkasa. Dari ketinggian ia melihat pemandangan yang luas, gunung-gunung, lembah, sungai, dan kota.
Ia melihat segala sesuatu dari perspektif yang lebih tinggi. Jika ia hanya berjalan di tanah seperti ayam, ia hanya melihat tanah dan debu. Pandangannya terbatas. Kita dipanggil terbang tinggi bersama Kristus. Bukan berarti kita tidak melihat masalah di bumi, tetapi kita melihatnya dari ketinggian iman. Kita melihat bahwa ada tangan Tuhan yang mengatur segala-galanya. Kita melihat bahwa menerima penderitaan ini sementara dan kemuliaan kekal menanti di surga. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu hari ini, karena kami dapat melakukan Tuhan dalam kehidupan kami, dimulai dari Kristus kami hari ini ya Bapa. Terpujilah Yesus, terpujilah Bapa, ampunkan selalu dosa dan kesalahan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.